Polisi ungkap Taufik Hidayat merupakan residivis diduga siksa kekasih selama 2 tahun hingga korban alami cacat permanen. Kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap Yovita Trireski alias YTR terus mengungkapkan fakta baru. Kepolisian daerah Jawa Barat menyatakan bahwa tersangka Taufik Hidayat merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah dipidana dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengungkapkan, riwayat pidana tersebut menjadi salah satu fakta yang ditemukan penyidik saat menelusuri latar belakang tersangka. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Peristiwa itu terjadi di wilayah Bandung, kata Irjen Rudi Setiawan. Menurut polisi, setelah bebas dari hukuman sebelumnya, Taufik kembali diduga melakukan tindakan kekerasan. Kali ini korbannya adalah YTR yang diketahui merupakan kekasihnya sendiri. Penyidik menduga aksi penyiksaan itu tidak terjadi hanya sekali. Kekerasan disebut berlangsung berulang kali dalam rentang waktu yang cukup panjang hingga mengakibatkan kondisi korban semakin memburuk. Kapolda menjelaskan dugaan penyiksaan berlangsung sejak sekitar bulan Mei 2024 hingga Juni 2026 di sebuah kamar indekos di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Ini dilakukan secara berulang-ulang dari tahun tadi bulan Mei 2024 hingga 2026. Jelas Rudi. Dalam penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa tersangka menggunakan berbagai cara untuk melukai korban. Kekerasan disebut dilakukan menggunakan tangan kosong maupun sejumlah benda. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, menggunakan benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyundut korban dengan rokok, serta menempatkan korban di kamar indekos yang tidak memperbolehkannya keluar karena pintu dikunci dari luar, kata Rudi. Penyidik menilai rangkaian kekerasan tersebut diduga dipicu rasa cemburu yang berulang kali muncul dari tersangka. Dugaan motif itu masih terus didalami melalui pemeriksaan saksi dan barang bukti. Akibat dugaan penyiksaan yang berlangsung dalam waktu lama, korban mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Polisi menyebut korban kini menderita cacat permanen dan kehilangan sejumlah fungsi tubuh. Korban dilaporkan mengalami gangguan pada kemampuan berbicara dan pendengarannya, hingga mengalami kelumpuhan akibat luka yang dideritanya. Saat ini korban masih menjalani perawatan dan proses pemulihan. Temuan tersebut membuat kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Banyak pihak meminta agar proses hukum dilakukan secara tegas mengingat beratnya dugaan kekerasan yang dialami korban. Menurut Anda, apakah pelaku kekerasan yang merupakan residivis sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sementara itu, penyidik masih terus melengkapi berkas perkara dengan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Polisi memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional agar setiap unsur pidana dapat dibuktikan secara jelas ketika perkara memasuki tahap persidangan. Taufik Hidayat kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan Polda Jawa Barat untuk kepentingan penyidikan. Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat tersangka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain proses hukum terhadap tersangka, aparat juga memastikan korban memperoleh pendampingan selama menjalani pemulihan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Ketika telah memenuhi unsur pidana, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menindak pelakunya sesuai hukum yang berlaku. Publik kini menantikan perkembangan lanjutan dari penyidikan. Harapannya, seluruh fakta dapat diungkap secara transparan sehingga proses hukum memberikan keadilan bagi korban dan menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Tampilo News.